Engkau besertakan di kelemahanku, di kemenanganku. Janji-Mu kuatkan langkahku, di kesukaranku, di sukacitaku. Engkau setia bersamaku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku. Kita bersyukur hari ini karena kita boleh bertemu kembali. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan sampai saat ini. Mari kita bersyukur dalam hadirat Tuhan, kita bawa seluruh hidup kita bawa pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Dan mari siapkan hati kita karena saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu, kami bawa seluruh pujian penyembahan kami bagimu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini, bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan,
di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita buka suara kita, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Naikkan pujian pengagungan-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur, hormat, dan pengagungan kami persembahkan kepadamu Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terbukti begitu baik dalam hidup kami. Kami mengalami anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Hari ini kalau kami ada kembali dalam hadirat-Mu, Tuhan terima kasih, itu bukti kasih setia-Mu atas hidup kami. Dan terima kasih untuk kesempatan beribadah ini. Kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang akan menguduskan, menyucikan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa.
Kami percayakan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang akan beracara di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah ini. Menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Supaya ibadah ini menjadi berkat bagi kami. Dan ibadah ini mempermuliakan Engkau. Karena itu kami pertaruhkan ibadah ini. Jadi dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Karena hari ini Tuhan akan melawat dan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari bawa seluruh hidupmu, buka hatimu, dan izinkan Tuhan bekerja melalui firman-Nya dalam hidup kita di hari ini. Bapa, kami datang padamu, kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku Tuhan, di hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Dan ini penyembahan pengagungan kami bagi-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Sebab kami percaya Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan siang hari ini. Kalau kembali kami boleh diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25 saya akan bacakan. Silahkan jemaat membacanya masing-masing dengan Alkitabnya. Ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jawab Tuhan kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar ke lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Puji Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini renungan saya ingin beri judul Rahasia Kemenangan Orang Percaya. Ya, ketika kita membaca dari perikop 2 Samuel pasal yang kelima ini, kita melihat bagaimana strategi Daud ya untuk menang dalam peperangan. Strategi Daud untuk menang dalam peperangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang ayat 17 mengatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, maka majulah orang Filistin itu untuk menyerang Daud. Sebab pada waktu itu Daud sudah membunuh Goliat.
Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Daud mendengar hal ini, Daud tentu saja menjadi takut. Kita melihat bagaimana strategi Daud menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Strategi yang pertama dan yang sangat penting yang harus kita perhatikan, ayat 17 dikatakan di sana, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika dalam masalah yang berat, Daud menghadapi orang-orang Filistin, hatinya takut, hatinya gentar, dia tidak pergi kemana-mana. Tapi yang paling penting yang harus kita perhatikan, Daud pergi ke kubu pertahanan. Apa itu kubu pertahanan? Jemaat yang dikasih Tuhan, kubu pertahanan adalah tempat yang paling aman. Dikatakan dalam Mazmur, kubu Allah adalah kubu pertahanan bagi Daud. Jemaat yang dikasih Tuhan, Daud lari ke kubu pertahanan. Daud tahu tempat yang paling aman. Daud tahu tempat mana yang paling dapat diandalkan, yaitu di kubu pertahanan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, maka Daud mengajarkan kepada kita bahwa dia lari ke kubu pertahanan. Dalam hidup ini kita dihadapkan dengan peperangan seperti yang dihadapi oleh Daud. Bukan peperangan melawan tentara-tentara yang harus kita perangi, tapi dalam perjalanan kita mengiring kepada Tuhan, itulah peperangan yang harus kita lalui. Peperangan rohani dari hari ke hari. Tetapi satu hal saya selalu tekankan, ketika kita menghadapi peperangan itu, maka ujung-ujungnya Tuhan menyediakan kemenangan bagi kita. Tetapi tentunya sebelum meraih kemenangan itu, kita harus melakukan strategi yang seperti yang diteladankan oleh Daud. Daud lari ke kubu pertahanan. Kita bisa lari ke kubu pertahanan, yaitu di bawah kaki Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, hari-hari ini keadaan begitu mencekam. Kita diperhadapkan pada situasi yang sungguh tidak nyaman. Kita diperhadapkan pada situasi yang takut ketika kita menghadapi pandemi COVID yang terus sampai hari ini belum berakhir. Bahkan pandemi itu kemudian mengakibatkan kesulitan ekonomi dan banyak hal membuat kita takut. Tapi hari ini kita mau belajar dari Daud. Ketika dia menghadapi peperangan, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, maka kita lari ke kubu pertahanan. Jangan lari kepada yang lain. Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Daud mengatakan, Tuhanlah kota bentengku, kubu pertahananku, di mana Daud bisa berlindung dengan aman di kubu pertahanan itu. Jadi hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, lari ke kubu pertahanan. Yang kedua, bukan saja Daud lari ke kubu pertahanan. Ngapain Daud lari ke kubu pertahanan? Kita melihat ayat yang ke-19, apa yang dibuat oleh Daud ketika dia lari ke kubu pertahanan. Ayat 19 berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Ketika dia sampai di kubu pertahanan, ketika Daud berada di bawah kaki Tuhan, maka dia bertanya kepada Tuhan. Strategi yang pertama, dia lari ke kubu pertahanan. Strategi yang kedua, bukan saja dia hanya lari, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Dia memohon petunjuk dari Tuhan. Kita membaca dalam Mazmur 32 ayat 8. Saya akan bacakan bagi jemaat semua. Mazmur 32, Tuhan berkata,
kepada Daud, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa aku hendak mengajar, kata Tuhan. Bukan saja Tuhan mengajar kepada kita, tetapi aku akan menunjukkan jalan, kata Tuhan. Ketika kita lari di bawah kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan mengajar kita, akan menunjukkan jalan kepada Daud, akan memberi nasihat. Bahkan dikatakan, mataku, kata Tuhan, tertuju kepadamu. Ketika kita berada di bawah kaki Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, mohon petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengajaran kepada kita. Bukan saja Dia mengajar, tapi Dia menunjukkan jalan, memberi nasihat. Bahkan mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, adakah engkau punya persoalan hari ini? Lari ke kubu pertahanan seperti Daud. Bukan saja lari, tapi bertanya kepada Tuhan seperti Daud. Minta petunjuk Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, ayat 19, dikatakan, apakah aku harus maju? Dan Tuhan bilang, Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan bilang maju, maka Daud maju. Daud taat, Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dikatakan bukan saja dalam ayat 19, jemaat yang dikasih Tuhan, tapi ayat yang ke-23 dikatakan, maka Daud bertanya kepada Tuhan. Ketika orang Filistin menyerang untuk kedua kalinya, maka Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Dalam hidup ini, kita seringkali menghadapi banyak peperangan. Bukan sekali, bukan 2 kali, mungkin 3 kali, 4 kali, mungkin berpuluh kali. Tapi ketika kita menghadapi itu, kita belajar kepada Daud. Kita lari ke kubu pertahanan. Kita setiap kali ada persoalan, kita lari ke kubu pertahanan dan bertanya kepada Tuhan. Ketika kita berada di kubu pertahanan, di bawah kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita, akan mengajar kita, memberi nasihat. Dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan mata Tuhan tertuju kepada Daud, seperti mata Tuhan tertuju kepada Daud. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua yang datang kepada Tuhan siang hari ini. Yang datang kepada Tuhan menyatakan pergumulannya, menyatakan masalahnya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, kata firman Tuhan. Dia mengawasi setiap kita. Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Dia yang mengerti setiap pergumulan kita. Dia yang tahu keberadaan semua jemaat Tuhan dan saya juga. Pengetahuannya bagi kita begitu sempurna. Pemazmur mengatakan, pengetahuan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ia mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri, apapun yang jemaat Tuhan lakukan, saya lakukan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Pagi hari ini, mata Tuhan juga tertuju kepada kita semua yang mendengarkan. Dimanapun jemaat Tuhan berada hari ini, matanya tertuju kepada kita semua. Dan dia berkata, seperti dia berkata kepada Daud, aku hendak mengajar engkau, aku hendak menuntun, menunjukkan jalan. Jangan takut peperangan rohani yang kita hadapi hari-hari ini. Menghadapi virus COVID, menghadapi pergumulan ekonomi, menghadapi kesulitan hidup. Ketika engkau iring Tuhan, maka saya sering bilang bahwa bukan kesenangan yang kita dapat. Kita iring Tuhan itu pikul salib. Ya.
Saya mau iring Yesus meskipun saya susah menderita dalam dunia. Tapi ada tuntunan Tuhan. Ada janji Tuhan yang menyertai. Ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita saat ini. Saat ini mata Tuhan itu ditujukan kepada kita semua. Dia melihat, dia mengerti, dia melihat hatimu, dia melihat hatiku. Ya, ketika kita menghadapi perjalanan iman, mengiring Tuhan dari hari ke hari, sampai nanti kita boleh bertemu dengan Tuhan, maka banyak hal yang harus kita lalui. Banyak pergumulan, banyak tantangan, peperangan rohani. Tapi setiap kali kita menghadapi hal itu, kita mau belajar kepada Daud. Lari ke kubu pertahanan. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Menangis di bawah kaki Tuhan. Minggu lalu saya katakan bahwa ketika kita menangis di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Hari ini saya mau tegaskan, saya mau ingatkan bagi jemaat Tuhan semua, bahwa bukan saja Dia menampung air mata kita dalam kirbatnya ketika kita datang ke kubu pertahanan itu, tetapi matanya tertuju kepada kita. Kasih setianya tetap untuk kita, selama-lamanya ditujukan untuk kita. Jadi hari ini tetap berharap kepada Tuhan. Seperti Daud, belajar dari Daud. Setiap kali menghadapi persoalan, setiap kali engkau menghadapi apapun juga, lari ke kubu pertahanan. Bertanya kepada Tuhan, dengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa peka seperti Daud ketika Tuhan katakan maju, dia maju. Ketika Tuhan katakan jangan maju, dia juga tidak maju. Ketika Tuhan katakan ayat 24, bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, haruslah engkau bertindak cepat. Maka Daud bertindak cepat. Bagaimana kita bisa berbuat seperti Daud? Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Mazmur 91 mengatakan, orang yang duduk, dikatakan di sini, Mazmur 91 saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, kalau kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bukan saja duduk, tapi bermalam. Jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang bisa duduk di rumah kita kemudian bermalam? Tentu saja orang yang dekat dengan kita. Tanpa orang itu mengenal kita dan dekat dengan kita, pasti kita semua tidak akan mengizinkan orang itu menginap di rumah kita. Dan hari ini kita belajar dari pemazmur, kita bukan saja duduk dalam lindungan Tuhan, tapi bermalam berarti kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita peka dengan suara Tuhan. Kita taat seperti Daud. Dan ketika kita taat, kita dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka kemenangan akan diberikan kepada kita. Ketika Daud taat kepada Tuhan, lari ke kubu pertahanan, dengar Tuhan, lakukan, maka kemenangan menjadi milik Daud. Kemenangan demi kemenangan Daud boleh alami. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang sudah dialami Daud, kita pun akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita ada di kubu pertahanan, kemenangan akan menjadi milik kita semua hari ini. Mari kita sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan menyanyikan lagu Hanya Ku Bisa Lari Kepada Yesus. Ketika ada persoalan dalam hidup ini, ketika ada masalah peperangan rohani dalam hidup ini, lari di kubu pertahanan. Mari kita katakan kepada Tuhan hari ini,
hanya ku bisa lari kepada Yesus. Ada masalah, aku mau lari ke kubu pertahanan, lari di bawah kaki Yesus. Sebab hanya di bawah kaki Yesus kita merasa sentosa. Dan di bawah kaki Yesus itu kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita nyanyikan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Haleluya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, adakah engkau punya pergumulan hari ini? Adakah bebanmu berat? Adakah peperangan rohani sedang engkau alami hari ini? Lari ke kubu pertahanan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Katakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Alami kemenangan. Alami pertolongannya pada hari ini. Dia hadir di tempatmu masing-masing hari ini. Nyanyikan dengan iman. Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Saya rindu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang memiliki persoalan hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau menjadi kubu pertahanan kami. Tempat pertolongan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Lewat firman Tuhan kami diingatkan. Kami ditolong untuk belajar seperti Daud. Ketika ada peperangan dalam hidup ini. Ketika ada persoalan yang menghimpit kami, maka kami lari ke kubu pertahanan. Sebab Engkaulah kubu pertahanan kami, kota benteng kami, di mana kami dapat berlindung dengan aman. Pagi hari ini Tuhan melihat semua jemaat-Mu yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, yang punya persoalan, yang ada peperangan dalam hidupnya, imannya mulai goyah mungkin. Hari ini mereka datang di bawah kaki Tuhan. Dan kami tahu ketika kami datang di bawah kaki Tuhan, maka sentosa, damai, sejahtera itu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah pertolongan-Mu nyata bagi setiap jemaat-Mu pada hari ini. Dimanapun mereka berada, jamah tolong mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Ketika mereka lari di bawah kaki Tuhan, maka seperti janji Tuhan, damai sejahtera akan dilimpahkan bagi kami semua.
berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kemenangan yang daripada Tuhan akan mereka alami hari ini. Dan mereka menyelesaikan ibadah ini dengan sukacita. Karena mereka boleh beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Dan kami tahu kami hanya bisa lari kepada Tuhan. Sekali lagi berkati seluruh jemaat-Mu. Apapun persoalan mereka, pertolongan Tuhan nyata. Kemenangan kami bawa pulang pada hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan sama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini kami boleh menikmati kembali kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan yang menyegarkan hati, jiwa, dan roh kami lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah mendengarkan dimanapun mereka berada, jemaat GPDI Gloria Maranatha dan siapapun yang mendengarkannya, biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Firman Tuhan akan menjadi rema bagi mereka, bahkan firman Tuhan akan menuntun mereka untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan terhadap setiap kami orang yang percaya, bahwa jaminan yang Kau berikan, kalau Engkau Tuhan akan memberi kepada kami kemenangan. Engkau Tuhan akan memberi kami jalan keluar. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sulit ini, kami tahu tangan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tak kala kami datang kepada Engkau, Engkau akan selalu menolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan, dalam hari-hari mendatang, dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan, baik bekerja di rumah, bekerja di kantor, usaha dagang di warung, di toko, ataupun juga usaha-usaha lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dan Tuhan menaungi mereka dengan kekuatan dan kuasa-Mu, supaya mereka semua dihindarkan dari segala hal yang buruk. Baik penyakit-penyakit yang sedang merajalela, ataupun orang-orang jahat, ataupun juga Tuhan kejahatan-kejahatan lain, biarlah Tuhan akan menaungi mereka, sehingga mereka boleh berjalan terus di dalam damai sejahtera dan kemenangan daripada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Kau limpahkan pada setiap pribadi, bahkan dalam setiap keluarga yang mereka ada saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan akan menyertai juga bangsa dan negara kami. Di mana bangsa dan negara kami mengalami kesulitan-kesulitan, kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tangan-tangan jahat yang coba menghancurkan bangsa kami percaya Tuhan tidak akan mengizinkannya. Karena Tuhan yang sudah membentuk pemerintahan ini, dan Tuhan akan menaungi, menjaga, memberikan hikmat akal budi kepada Presiden Jokowi dan seluruh menteri, bahkan rasa takut dan gentar kepada setiap orang yang ada. Terlebih mereka yang mau berbuat jahat kepada negara dan bangsa kami, Tuhan akan menjamah mereka dengan kekuatan dan kuasa-Mu dan mematahkan segala niat-niat buruk mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi, biarlah kiranya pemerintahan Kota Bandung dan Cimahi, Tuhan juga menolong supaya dalam masalah-masalah yang ada bisa diatasi dengan baik oleh hikmat dan kemurahan daripada Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu, pakai anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menuntun kami ke dalam kemenangan demi kemenangan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka dengan berkelimpahan, persembahan perpuluhan maupun persembahan yang ucapan syukur mereka kepada Tuhan, atau persembahan-persembahan lain yang mereka persembahkan, Tuhan juga akan memberikan pada mereka seperti janji ini Tuhan, pemeliharaanmu yang tidak pernah putus-putusnya. Terima kasih, terpujilah nama Bapa selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah ini. Sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah daripada Bapa di sorga
Dan sukacita, damai, sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku tinggal